Shalom kekasih Kristus. Saat ini kita masih dalam musim hujan di mana hembusan angin dan petir sering terjadi. Bila kita berbicara angin dan petir, dapatkah seseorang menjelaskan dan menunjukkannya secara nyata? Untuk menjelaskan, mungkin ada orang yang dapat memaparkannya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana wujud dari angin dan petir itu sesuatu yang sulit. Demikian juga dengan Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana hati dan pikiran kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Lewat firman inilah kami semakin mengenal Engkau. Dengan kami semakin mengenal Engkau, maka Engkau sendirilah yang akan menyatakan keberadaan-Mu melalui firman yang kami dengar dan kami baca. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu menjadikan kerohanian kami semakin dewasa. Bahkan kami semakin mengenal akan kebenaran-kebenaran, karena firman-Mu lah yang mengungkapkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mungkinkah mengenal Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 7. Demikian firman-Nya, jika kamu mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Kita sebagai orang Kristen dan tentunya bagi manusia lainnya yang percaya akan keberadaan Tuhan pasti mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Dari pemikiran ini banyak yang terpengaruh sehingga mempunyai pendapat bahwa kita sebagai manusia tidak mungkin mengenal Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Karena Tuhan tidak dapat kita samakan seperti manusia. Jadi kita sebagai manusia tidak mungkin mengenal Tuhan. Orang Kristen yang mempunyai pikiran yang demikian terkadang dipengaruhi oleh pikiran non-Kristen. Bahkan diperkuat dengan menggunakan ayat firman Tuhan yang asal comot dan tidak mengerti maksud dan latar belakang dari ayat yang disampaikan. Misal tentang ayat yang diucapkan oleh Zofar dalam Ayub 11 ayat 7 yang mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa? Bukan hanya ayat ini saja, tetapi mengutip juga Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Kekasih, ayat dalam Ayub 11 ayat 7 adalah perkataan Zofar yang menyatakan penyebab penderitaan Ayub karena kesalahan dan dosa. Zofar menyatakan pertanyaan teologis yang sulit dijawab bukan hanya oleh Ayub, melainkan oleh siapapun juga yang mendapatkan pertanyaan tersebut. Allah memang tidak terpahami dalam hakikat-hakikatnya. Siapakah yang dapat mengerti Allah? Zofar mengatakan tentang kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan kehebatan alam ciptaan manapun. Bila Zofar berpikir demikian, bukankah ia mengenal tentang Tuhan yang berdaulat dan berkuasa? Sementara apa yang dikatakan oleh Yesaya, pengertiannya tidak ada yang dapat menyamakan atau bandingannya dengan Allah yang Maha Besar, di mana pernyataan ini ditunjukkan kepada para penyembah berhala. Jadi Nabi Yesaya secara jelas menyatakan bahwa kita dapat mengenal Allah Maha Besar yang tiada bandingannya. Apakah pengetahuan tentang Tuhan adalah sesuatu yang mungkin untuk dapat kita pelajari? Alkitab berbicara dengan lantang dan jelas. Jawabannya adalah ya, Tuhan yang hidup dapat dikenal oleh umat manusia. Faktanya, agar pribadinya yaitu Tuhan dapat dikenal oleh manusia, maka Tuhan sendiri yang berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan manusia. Tentunya untuk memahami tentang pribadi Tuhan, hal yang penting untuk dimengerti oleh kita bukan dari yang lain selain dari pribadi Tuhan itu sendiri. Mengapa tidak dari yang lain? Karena Dialah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Bila kita mengenal Tuhan dari alam, kita dapat salah dalam memahami dan nalar
manusia pun tidak memadai. Demikian juga menggunakan pengalaman dalam memahami Tuhan bisa menyesatkan. Hanya melalui Tuhan dalam Alkitab dan hanya melalui Dialah kita dapat memahami siapa Dia dan seperti apa Dia. Oleh karena itu, kita harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajari dan merenungkan apa yang telah Dia ungkapkan kepada kita dalam firman-Nya. Satu-satunya cara kita dapat mengetahui sesuatu tentang Tuhan adalah jika Tuhan memberitahu kita. Memang benar, kita tidak bisa menemukan kebenaran ini sendirian dan Alkitab mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan. Memang, meskipun Alkitab mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan, tetapi harus diakui kita tidak akan dapat mengetahui segalanya tentang Tuhan dalam Alkitab, tetapi kita dapat mengetahui dasar-dasar kebenaran tentang Tuhan. Alkitab memberitahu kita kebenaran tentang Tuhan yang dapat kita ketahui sebagai manusia. Meskipun kebenaran-kebenaran ini terbatas, kebenaran-kebenaran ini dapat dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Misalnya, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih, dan Tuhan itu benar. Kita juga dapat mengetahui bahwa Tuhan itu tak terbatas. Dia hadir di mana-mana dan Dia Maha mengetahui. Manusia mampu memahami kebenaran-kebenaran tentang Tuhan hanya sebatas taraf tertentu. Oleh karena itu, Tuhan dalam Alkitab dapat diketahui dalam artian kita dapat mengetahui hal-hal tertentu tentang Dia. Kita mungkin tidak mengetahui segalanya tentang Tuhan, namun Dia telah mengungkapkan cukup banyak tentang dirinya sehingga kita dapat memahami kebenaran tentang hakikatnya dan karakternya. Hal-hal yang kita ketahui tentang Tuhan dalam Alkitab adalah benar. Oleh karena itu, kita dapat mengenal Tuhan dengan sebenarnya, tetapi kita tidak dapat mengenal Dia secara mendalam. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 7, "Jika kamu mengenal Aku, kamu juga akan mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikian juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Jadi sebenarnya sesuatu yang mungkin kita mengenal Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami rindu kami terus semakin mengenal Engkau. Sebab sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, itu sesuatu yang memungkinkan bahwa kami dapat mengenal Engkau. Maka dari itu Tuhan, berikan kemauan yang keras dan teguhkan hati kami untuk terus membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu menyatakan tentang keberadaan-Mu, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami dan tuntun kami senantiasa. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.